menurut saya sebenarnya Jokowi sih kasihan juga, dia sebenarnya nggak bersalah sih. Kasihan juga. Gimana itu Bang? Ini udah lama ya, udah beberapa bulan yang lalu. Ya kita sebut namanya Eko Sulistyo. Oke. Eko itu kedekatan Jokowi dengan Eko sangat dekat sekali, makanya saya kejar satu nama ini. Anak-anak semua aktivis ngarahnya udah ke Eko, itu yang buat Eko. Gitu. Oke. Beberapa orang menyatakan saya bersama Eko ke sana. Ke sana ke Pasar Pramuka. Pasar Pramuka lagi. Pramuka lagi. Tapi kalau sebenarnya Bang Rustam ini klaster 1 ya. Tapi Mas Roy dulu yang disidangkan. Tapi kenapa ya? Gimana nih Bang Rustam kalau ngelihat perkembangan kasusnya untuk yang Roy Suryo dan Dr. Tifa sendiri, abang lihatnya gimana? Ikut deg-degan apa justru malah kayak gue kapan nih gitu kan? Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya klaster pertama dari kasus ijazah ini. Tadi pertanyaannya kenapa Mas Roy duluan gitu kan? Jadi menurut saya mungkin Jokowi nggak berani sama kita yang duluan gitu. Ini lawan gitu ya? Karena yang dihadapi Jokowi ini kan klaster 1 ini kan aktivis. Banyak pejuang-pejuang. Kurnia, Reza Fadila, Bang Rustam, Egy Sujana. Sujana nantinya kan gitu kan. Itu kalau menurut saya. Kenapa ke Mas Roy dulu, Dr. Tifa? Ya mungkin dia lihat Mas Roy dulu pernah berkasus juga kali, kasus Stupa kali. Oh iya, Stupa ya, Borobudur. Tapi menarik buat saya, kalau saya untuk maju ke persidangan sebenarnya sangat ingin maju, segera maju gitu. Sangat siap ya? Sangat siap. Kenapa siap? Karena memang saya salah satu orang yang betul-betul meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat gitu loh. Nah, itu katanya Abang tahu orang yang membuatnya. Iya, betul. Siapa tuh Bang? Ini udah lama ya, udah beberapa bulan yang lalu. Ya kita sebut namanya Eko Sulistyo. Oke. Eko itu 2005 itu waktu wali kota dia menjabat KPUD Solo. Nah, terus dia dibawa ke Jokowi ke 2012 itu untuk gubernur. Dibawalah Eko dan beberapa nama yang disebutkan oleh Bitor Suryadi gitu kan. Dari situ saya melihat kedekatan Jokowi dengan Eko sangat dekat sekali, makanya saya kejar satu nama ini. Nah, terus juga hasil investigasi saya menyatakan memang Eko terlibat. Gitu. Terlibat pembuatan ijazah. Ijazahnya Pak Jokowi. Nah, karena Eko ini kan sebenarnya sama kita nggak beda jauh, sama-sama aktivis. Oh, aktivisnya. Oh, iya. Jadi dia tuh ada sosok aktivis. Berteman dengan abang ipar saya. Jadi ada kedekatan khusus lah. Gitu. Jadi dari situ saya pelajari anak-anak semua aktivis ngarahnya udah ke Eko, itu yang buat Eko. Gitu. Oke. Dan ada saksi yang kita pegang, kita simpan namanya, beberapa orang menyatakan saya bersama Eko ke sana. Ke sana ke Pasar Pramuka. Pasar Pramuka lagi. Pramuka lagi. Tapi kalau misalnya boleh dirinci itu pembuatannya kayak gimana sih Mas? Dan untuk apa sebenarnya? Pembuatan ijazahnya atau alat-alat pendukung ijazah kayak stempel dan lain sebagainya? Saya rasa ini kan sebenarnya untuk kelengkapan ketika dia maju di gubernur 2012. Ketika saat itu mendesak, data itu mungkin kurang. Nah, ini jadi kerjaan anak-anak aktivis nih. Aktivis-aktivis kiri nih. Oke, artinya ada yang kurang itu dilengkapi di Pasar Pramuka. Di Pasar Pramuka. Karena yang kita tahu Pramuka itu memang tempat buat ngelengkapin apa aja. Mau bikin, mau surat nikah di situ bisa. Bikin apa aja bisa saat itu kan. Dan waktu itu kepentingannya adalah melengkapi untuk maju ke DKI. Apa tuh yang apa aja melengkapi Bang? Apa aja selain ijazah? Fotokopiannya atau? Ya salah satunya yang lagi rame hari ini ijazah gitu. Ijazah UGM itu. Makanya saya bilang di mana-mana kalau Eko tuh orang yang di lapangan untuk membuat itu. Nah selanjutnya di intelektualnya di UGM itu saya menduga kuat tuh Pratikno. Waduh, gimana? Karena Pratikno itu memang saat itu kan rektornya kan. Ova ini kan baru nih. Jadi Ova mau ngomong apa yang dia tahu sekarang aja. Kebelakangnya dia nggak tahu kan. Nah, inilah saya melihatnya ada permainannya Pratikno untuk meluruskan ijazah ini di UGM. Ya, bermainlah diolah ini dan sampai hari ini kan Pratikno jabatannya cukup kuat juga, wali amanah di UGM. Nah saat ini juga tim dari salah satu tim kita melakukan PTUN di Jakarta Timur untuk meminta supaya UGM membuka berkasnya selebar-lebarnya gitu loh, karena UGM tuh banding ketika di persidangan kita menang gitu loh. Bon Jovi melakukan itu. Jadi saya melihat
Ya sebenarnya sih gampang lah kalau memang benar-benar sih polisi mau menindaklanjuti membongkar kasus ini. Abang kan udah sebut nama-namanya, Udah itu belum sebut. ada yang dipanggil tapi. Belum ada, saya melaporkan juga Oh, udah dilaporin juga. ke Bareskrim 3 nama. Eko Sulistyo, Pratikno dan Jokowi sendiri sebagai penggunanya. Oke. Nah, tapi kalau menurut saya sebenarnya Jokowi sih kasihan juga, dia sebenarnya nggak bersalah sih. Kasihan juga. Gimana tuh Bang? Gimana tuh Bang? Ada yang mengarahkan atau? Ini angle insight baru nih, Jokowi juga. Baru. Gimana? Ya mungkin dulu ketika dia maju, dia berkasnya kurang, mungkin ya dia suruh Eko coba cari ijazahnya nggak ketemu, mungkin begitu. Oke. Nah, dia buatlah ketika ini dikirim ijazah itu udah jadi kan gitu kan, udah ada, atau bisa bilang dia ada tapi lihat ini foto bukan foto gue nih kan gitu. Tapi dia nggak bisa ngomong kan, artinya dengan sangat terpaksa ya dibiarkan aja. Karena tiba-tiba udah jadi aja. Nah, Kan? artinya tapi salahnya dia mengiyakan kalau itu ijazah dia gitu loh, sebagai pengguna gitu loh. Oke, oke. Tapi sebenarnya itu ada yang mengupayakan loh di belakang lahirnya ijazah itu. Oh iya, pastilah karena kebutuhan itu untuk kebutuhan maju di Pilgub itu. Tapi siapa orang di Pasar Pramuka yang membuat itu belum ketahuan. Ya ini sebenarnya sih namanya udah disebutkan juga, udah. Masih ada tuh orang. Iya diduga kuat tuh Pak Iman lah kita sebut nama itu. Sebut saja Terus Pak Iman. ada Kolonel Rajasa bilang juga satu nama lagi Kana. Ponakannya Pak Iman bicara kalau itu yang bikin bukan Pak Iman tapi orang belakang lah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita telusuri garis-garis ini dapat ini. Cuman kan polisi ini ya nggak mau Mengarah ke sana ya. benar-benar membongkar gitu loh. Memang ya kalau menurut saya kalau ini terbongkar negara bahaya juga gitu loh. Jadi wajar aja kalau pihak kepolisian bilang ini begini ya itu wajar. Tapi kalau misalkan memang itu terbukti dan abang bilang tadi kalau misal ketahuan ini dibongkar malah dalam tanda kutip bisa berbahaya gitu kan, abang maunya kayak gimana kalau memang itu palsu misalkan ya, misalkan memang terbukti gitu, abang maunya kayak gimana? Karena kan bahaya juga katanya. Iya gitu. iya kalau saya untuk kebenaran sih maunya dibongkar. Bongkar Tapi sekalian. kepentingan bangsa ini bagaimana kan gitu. Itu dilematisnya Nah, di itu harus dipertimbangkan juga. Tapi biar gimana pun kebenaran harus dibuktikan kebenarannya gitu loh. Kepalsuannya harus dibongkar gitu loh. Ibaratnya udah terlanjur nih, udah rame, Iya. udah setengah jalan lebih ya kan. Iya, paling tidak kalau memang Jokowi bisa dibuktikan itu ijazahnya palsu gitu kan. Paling tidak kan ditangkap orang ini, diadilin. Hartanya disita dulu, disita. Kan harta cukup banyak nih. Dengan dia keliling-keliling Indonesia berarti menyatakan dia banyak duit gitu. Nah, duitnya dari mana gitu loh? Jadi panjang ya. Panjang. Nah, duitnya dari mana? Sedangkan gaji daripada presiden itu kan nggak sehebat sampai punya ratusan triliun gitu kan. Nah, ini harus, kalau menurut saya sih, kalau saya jadi Pak Prabowo, saya bongkar ini. Asetnya, Apapun konsekuensinya gitu. iya, asetnya kita ambil untuk negara gitu. Untuk kepentingan negara yang hari ini memang nggak punya uang kan gitu. Akhirnya berimbas kepada apa? Kepada anak-anak kita di bawah ini, ekonomi sulit segala macam. Jadi otak permasalahan ini sebenarnya penyakitnya ini Joko Widodo. Sampai hari ini selagi Jokowi masih hidup nih bahaya ini. Negara gaduh terus. Gaduh terus betul. Nah, artinya gaduh itu apalagi sekarang dia dengan PSI-nya gitu kan. Warawiri, wah pokoknya dia akan selalu membuat keresahan deh. Dengan Gibran yang diusahakan untuk bisa jadi presiden gitu loh, walaupun tim kami juga udah mencari tahu kalau ijazahnya itu dia nggak punya SMA gitu kan. Artinya lewat kasus ini justru bisa menjegal Iya. langkahnya Pak Jokowi. Betul. Seharusnya Nanti dipolitisir Bang. Seolah-olah ini upaya untuk menjegal. bukan menjegal, ini kan